Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang menentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi kuadrat dan fungsi rasional. Fungsi kuadrat, misalkan terdapat fungsi f dengan aturan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a tidak sama dengan 0. Apabila daerah asal atau domain fungsi kuadrat tidak ditetapkan atau dicantumkan secara eksplisit, maka daerah asalnya adalah semua bilangan real x. Ditulis df sama dengan kurung kurawal x, di mana x anggota atau elemen bilangan real. Atau bisa juga ditulis df sama dengan x elemen buka kurung min tak hingga, koma tak hingga, tutup kurung. Sedangkan untuk mencari daerah hasil atau range-nya, hal yang pertama kita lakukan adalah cari titik puncaknya. Titik puncak fungsi kuadrat rumusnya adalah min b per 2a, min d per 4a. D itu rumusnya adalah b kuadrat min 4ac, sehingga rumusnya menjadi min buka kurung b kuadrat min 4ac per 4a. Nah, ini adalah suatu titik puncak koordinat untuk di sini adalah x, ini adalah y. Yang dibutuhkan adalah nilai a dan titik ordinat dari titik puncak min d per 4a. Apabila a kurang dari 0 atau negatif, maka daerah hasil atau range adalah semua bilangan real y yang kurang dari atau sama dengan min d per 4a. Ditulis rf sama dengan kurung kurawal y, di mana y kurang dari sama dengan min d per 4a untuk y elemen r, atau rf sama dengan y elemen buka kurung min tak hingga, koma min d per 4a. Apabila a itu lebih dari 0 atau positif, maka daerah hasil range adalah semua bilangan real y yang lebih dari atau sama dengan min d per 4a. Ditulis rf sama dengan y, di mana y lebih dari sama dengan min d per 4a untuk y elemen r, atau rf sama dengan y elemen min d per 4a, koma tak hingga. Apabila daerah asal atau domain fungsi kuadrat sudah ditetapkan atau dicantumkan secara eksplisit, untuk menentukan daerah hasilnya, substitusikan saja nilai ujung interval daerah asal ke dalam fungsi. Jangan lupa untuk memperhatikan titik ordinat dari titik puncaknya. Ingat ya, titik ordinat itu rumusnya adalah min d per 4a. Apabila fungsi kuadrat disajikan dalam bentuk grafik, untuk menentukan daerah asal dan daerah hasilnya, perhatikan titik-titik ujung grafiknya. Contoh yang pertama, tentukan domain dan range dari fungsi-fungsi berikut, di mana
ini sudah ada contoh grafiknya. Kita harus menentukan daerah asal dan daerah hasil. Kemudian contoh yang kedua, diketahui suatu fungsi hx sama dengan 2x kuadrat min 4x min 16. Dan yang ketiga adalah fungsi sx sama dengan x kuadrat min 1, di mana sudah diketahui secara eksplisit daerah asalnya, yaitu x lebih besar sama dengan min 2 dan kurang dari sama dengan 13. Untuk pembahasan yang pertama, jika diketahui suatu grafik parabola yang membuka ke bawah dengan titik puncaknya adalah 2,1. Ini bukan min 2 ya, tetapi 2,1. Nah, dari grafik terlihat bahwa daerah asal atau domainnya adalah semua bilangan real. Karena daerah real X ya. Ingat, daerah asal adalah yang terdapat pada sumbu X. Ini karena berbentuk membuka ke bawah dengan anak panah, ini di ujungnya anak panah, ini artinya adalah sampai ke bawah terus, seperti itu. Ini sampai ke bawah terus ya. Sehingga daerah asalnya adalah semua bilangan real X. Jadi semua sumbu X ini adalah daerah asal. Dituliskan DF sama dengan X di mana X elemen R, atau DF sama dengan X elemen min tak hingga, tak hingga. Kemudian terlihat pula daerah hasilnya atau range-nya ada semua bilangan real Y. Semua bilangan real Y yang kurang dari atau sama dengan 2. Lihat, titik ordinatnya adalah 2. Di sini adalah titik puncaknya adalah 2,1. Ini sumbu Y-nya 2. Nah, sehingga terlihat bahwa daerah hasilnya, ingat daerah hasil adalah sumbu Y. Nah, sumbu Y dimulai dari 2 sampai tak hingga ke bawah. Ya, ini merupakan daerah hasil. Ditulisnya RF sama dengan Y, di mana Y kurang dari sama dengan 2. Ingat, kenapa kurang dari sama dengan 2? Ini karena membuka ke bawah berarti A-nya bernilai negatif, di mana Y elemen R atau RF sama dengan Y elemen tak hingga, 2. Berdasarkan rumus yang tadi ya. Nih. Jika A kurang dari 0 atau negatif, maka RF-nya adalah Y kurang dari sama dengan min D per 4A. Y elemen R gitu. Ini adalah ini tadi, oh ya, kita lihat lagi ya, berarti ini bukan 2 min 2,1, ini adalah 1,2, titik puncaknya 1,2, ini salah berarti. Ini harus diperjelas ya, bahwa ini bukan min 2,1, tetapi ini adalah, karena ini kan 1, ini sumbu X-nya 1, ini adalah 2, maka titik puncaknya adalah 1,2. Nah, berdasarkan rumus, kalau 1 itu berasal dari min B per 2A, kemudian di sini ini B per 2A, sehingga ini adalah min D per 4A. Berdasarkan rumus ya. Nih, min B per 2A, min D per 4A. Kita lanjutkan untuk pembahasan soal yang kedua, di mana fungsinya adalah Hx sama dengan 2x kuadrat min 4x min 16. Nah, dari fungsi kuadrat ini diketahui nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya adalah min 4, dan nilai C-nya adalah min 16. Sehingga daerah asalnya adalah semua bilangan real X, ditulis DH. Kenapa DH? Karena fungsinya adalah fungsi Hx ya, bukan fungsi Fx. Kalau fungsi Fx maka ditulis menjadi DF.
Kalau fungsinya Hx, maka ditulisnya menjadi DH. DH-nya sama dengan X, di mana X elemen R, atau DH-nya sama dengan X elemen min tak hingga, koma tak hingga. Kemudian kita akan mencari titik ordinat dari titik puncak. Rumus titik ordinatnya adalah min D per 4A, atau min buka kurung B kuadrat min 4AC per 4A. Kemudian substitusikan nilai ABC ini ke dalam rumus. Menjadi min buka kurung min 4 kuadrat min 4 kali 2 min 16 per 4A, sehingga diperoleh min 16 plus 128 per 8, atau min 144 dibagi 8 sama dengan min 18, sehingga titik ordinatnya adalah min 18. Karena A-nya itu 2, artinya A itu lebih besar dari 0 atau bernilai positif. Maka daerah range-nya adalah semua bilangan real Y yang lebih dari atau sama dengan min 18. Fungsi Hx ini jika kita gambarkan dia akan membuka ke atas. Dengan titik puncaknya adalah min B per 2A, kita bisa cari, kemudian ordinatnya adalah min 18. Ordinat itu adalah sumbu Y-nya, ya, min 18. Sehingga daerah hasilnya ditulis RH sama dengan Y, di mana Y-nya lebih besar sama dengan min 18. Atau Y anggota bilangan real. Atau bisa dituliskan RH sama dengan Y elemen min 18, tak hingga. Ini kalau digambarkan, nanti dia akan membuka ke atas dengan titik puncaknya sumbu Y-nya min 18. Jadi batasnya adalah min 18 ke atas. Atau Y lebih besar sama dengan min 18. Gitu. Kemudian untuk soal yang ketiga, di mana suatu fungsi Sx sama dengan x kuadrat min 1. Nah, di sini sudah diketahui secara eksplisit daerah asalnya, yaitu x lebih besar sama dengan min 2, kurang dari sama dengan 13. Sehingga bisa dituliskan daerah asal fungsi S adalah semua bilangan real x pada interval x lebih besar sama dengan min 2, kurang dari sama dengan min 13. Dituliskan menjadi ds sama dengan x, di mana x lebih besar sama dengan min 2, kurang dari sama dengan 13, di mana x anggota bilangan real. Atau ds-nya x elemen min 2, 13. Ya, ini karena ada sama dengannya, maka bentuk kurungnya kurung seperti ini ya. Nah, kemudian untuk daerah hasil, kita bisa mensubstitusi nilai ujung-ujung interval ini ke dalam suatu fungsi. Ujung intervalnya adalah min 2 dan 13, sehingga kita substitusikan untuk mencari nilai S min 2. Berarti min 2 kuadrat dikurang 1, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Kemudian untuk S13 sama dengan 13 kuadrat dikurang 1 sama dengan 169 dikurang 1, yaitu 168. Kemudian untuk sehingga daerah hasil dari fungsi S adalah semua bilangan real Y pada interval Y lebih besar sama dengan 3, kurang dari sama dengan 168, atau ditulis menjadi RS, ini bukan RH ya, karena fungsinya adalah fungsi SE, maka RS-nya adalah Y, di mana Y lebih besar sama dengan 3, kurang dari sama dengan 168, Y anggota bilangan real, atau RS sama dengan Y elemen 3,168. Ya. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan untuk fungsi pecahan. Fungsi pecahan itu adalah bisa disebut juga fungsi rasional, ya.
Untuk menentukan domain fungsi pecahan, yang perlu kita perhatikan adalah pembuat nol penyebut dari fungsi pecahan tersebut. Karena fungsi pecahan itu ada pembilang dan ada penyebutnya. Suatu fungsi pecahan tidak akan terdefinisi untuk nilai X yang membuat penyebut bernilai 0. Sehingga daerah asal fungsi pecahan adalah semua bilangan real X kecuali pembuat 0. Nah, untuk menentukan range-nya, kita pelajari dulu mengenai fungsi inverse. Daerah hasil range-nya adalah semua bilangan Y, kecuali pembuat 0 penyebut dari fungsi inverse. Daerah hasil juga dapat dicari dengan menggunakan limit. Contoh, tentukan domain dari fungsi-fungsi berikut. Yang pertama adalah fx sama dengan 1 per x plus 4. Yang kedua adalah fx sama dengan x plus 3 per x kuadrat min 5x min 6. Dan yang ketiga, gx sama dengan 2 per 2x kuadrat min 14x, di mana di sini sudah terlihat secara eksplisit bahwa daerah asalnya adalah x lebih besar sama dengan min 3 kurang dari sama dengan 9. Untuk pembahasan contoh yang pertama, di mana fungsi fx-nya adalah 1 per x plus 4. Nah, di sini penyebutnya adalah x plus 4, sehingga kita harus membuat pembuat 0 penyebut terlebih dahulu, di mana x plus 4 sama dengan 0, sehingga x-nya sama dengan min 4. Sehingga domain fungsinya adalah semua bilangan real x kecuali min 4. Di sini dituliskan df sama dengan x, di mana x elemen R, x sama dengan tidak sama dengan min 4 ya. Atau df sama dengan x elemen min tak hingga, min 4, gabungan dari min 4, tak hingga. Kemudian contoh yang kedua, di mana fx sama dengan x plus 3 per x kuadrat min 5x min 6. Nah, di sini penyebutnya adalah x kuadrat min 5x min 6. Pembuat 0 penyebut kita cari terlebih dahulu, yaitu x kuadrat min 5x min 6 sama dengan 0, sehingga kalau kita faktorkan fungsi kuadrat ini menjadi x min 6 dikali x plus 1 sama dengan 0. X min 6 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0. Sehingga x-nya sama dengan 6 atau x-nya sama dengan min 1. Sehingga domain fungsinya adalah semua bilangan real x kecuali 6 dan min 1. Bisa dituliskan df sama dengan x, di mana x elemen R, x tidak sama dengan min 1, x tidak sama dengan 6. Atau bisa juga ditulis df sama dengan x elemen min tak hingga, min 1, gabungan dari min 1, min 6, gabungan dari 6, tak hingga. Kemudian contoh yang ketiga, di mana gx sama dengan 2 per 2x kuadrat min 14x. Untuk daerah asalnya x lebih besar sama dengan min 3 kurang dari sama dengan 9. Karena penyebutnya adalah 2x kuadrat min 14x, maka kita buat pembuat 0 penyebut terlebih dahulu, yaitu 2x kuadrat min 14x sama dengan 0. Sehingga jika kita faktorkan, ini fungsi kuadrat ini menjadi 2x kali x min 7 sama dengan 0. Sehingga 2x sama dengan 0, x-nya 0, atau x min 7 sama dengan 0, x-nya sama dengan 7. Sehingga domain fungsinya adalah semua bilangan real x pada interval x lebih besar sama dengan min 3 kurang dari 9 kecuali 0 dan 7. Bisa ditulis dg sama dengan x, di mana x lebih besar sama dengan min 3 kurang dari sama dengan 9, x tidak sama dengan 0, x tidak sama dengan min 7. Atau dg-nya sama dengan x elemen min 3,0 gabungan dari 0,7 gabungan dari 7,9. Ya. Itu tadi contoh untuk mencari daerah asal dan daerah hasil dari fungsi rasional atau fungsi pecahan.
Kemudian yang ketiga adalah fungsi irasional. Fungsi irasional itu adalah fungsi yang berbentuk akar. Kalian masih ingat syarat bentuk akar ya? Syarat bentuk akar adalah nilai dalam akar itu harus bernilai positif atau 0. Fungsi irasional juga seperti itu. Fungsi irasional akan terdefinisi bila nilai dalam akar bernilai positif atau 0. Misalkan f(x) sama dengan akar 2x. Agar fungsi terdefinisi, maka 2x harus bernilai positif atau 0, sehingga 2x-nya lebih besar sama dengan 0. Akan sama dengan x lebih besar sama dengan 0. Sehingga domain fungsi f adalah semua bilangan real positif x atau 0. Dituliskan df-nya sama dengan x, di mana x-nya lebih besar sama dengan 0, atau df di mana x elemen 0, tak hingga. Jadi domain dari fungsi rasional bergantung pada nilai dalam akarnya. Nilai akar tidak pernah negatif, sehingga daerah hasil range dari fungsi irasional adalah semua bilangan real positif atau real positif y atau 0. Dituliskan Rf sama dengan y, di mana y lebih besar sama dengan 0, atau Rf sama dengan y elemen 0, tak hingga. Contoh, tentukan domain dan range dari fungsi-fungsi berikut. Yang pertama adalah fx sama dengan akar dari x kuadrat ditambah 6x ditambah 9. Kemudian contoh yang kedua, hx sama dengan akar dari 2x min 5, x-nya lebih dari 3 kurang dari 15. Ini sudah terlihat bahwa daerah hasilnya di antara 3 sampai 15. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai dari yang pertama. Fx sama dengan akar dari x kuadrat plus 6x plus 9. Nah, syarat bentuk akar itu adalah fungsi di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Sehingga x kuadrat plus 6x plus 9 lebih besar sama dengan 0. Fungsi ini jika kita faktorkan menjadi x plus 3 kuadrat lebih besar sama dengan 0. Sehingga semua bilangan real x memenuhi untuk x plus 3 kuadrat lebih besar sama dengan 0. Sehingga domain dari fungsi f adalah semua bilangan real x. Dituliskan df sama dengan x, di mana x anggota bilangan real. Atau df sama dengan x elemen min tak hingga, tak hingga. Karena fungsi f adalah fungsi irasional, maka daerah range dari fungsi f adalah semua bilangan real positif y atau 0, ditulis Rf sama dengan y, di mana y lebih besar sama dengan 0, atau Rf sama dengan y elemen 0, tak hingga. Untuk contoh yang kedua, Hx sama dengan akar dari 2x min 5, di mana x lebih besar dari 3 kurang dari 15. Nah, syarat bentuk akar di mana 2x min 5 itu harus lebih besar sama dengan 0. Sehingga 2x lebih besar sama dengan 5, x-nya lebih besar sama dengan 5 per 2. Sehingga domain dari fungsi h adalah semua bilangan real x lebih dari atau sama dengan 5 per 2. Dituliskan df sama dengan x, di mana x lebih besar sama dengan 5 per 2, x elemen r, atau df-nya x elemen 5 per 2, tak hingga. Masih banyak lagi fungsi-fungsi lainnya yang belum dibahas, tapi kalian tidak perlu khawatir asalkan kalian mengetahui syarat dari bentuk fungsi tersebut. Bentuk linier dan kuadrat atau polinom tidak ada syarat untuk nilai x, sehingga fungsinya terdefinisi untuk semua bilangan real x. Berbeda dengan bentuk pecahan dan irasional. Bentuk pecahan itu rasional dan irasional ya. Kemudian bentuk pecahan atau bentuk
rasional itu memiliki syarat penyebut tidak boleh sama dengan 0. Kemudian bentuk akar memiliki syarat nilai di dalam akar harus positif atau 0. Lalu bagaimana bila fungsinya merupakan gabungan dari bentuk akar dan bentuk pecahan? Maka domain fungsinya adalah irisan dari domain fungsi-fungsi pembentuknya atau irisan dari syarat masing-masing bentuk fungsi tersebut. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Tentukan domain dari fungsi hx, di mana hx sama dengan akar dari 1 min x per 3x kuadrat plus 14x min 5. Ini adalah gabungan antara bentuk akar dan bentuk pecahan, gabungan antara fungsi rasional dan fungsi irasional. Nah, kita bahas. Untuk syarat bentuk akar terlebih dahulu, kita lihat akarnya adalah 1 min x, sehingga 1 min x itu harus lebih besar sama dengan 0, di mana min x-nya lebih besar sama dengan min 1, x-nya kurang dari sama dengan 1. Ini karena masing-masing dibagi negatif, maka tandanya berubah. Kemudian syarat pecahannya apa? Syarat pecahan itu adalah penyebutnya harus lebih besar sama dengan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Sehingga 3x kuadrat plus 14x min 5 tidak sama dengan 0. Kemudian kita buat pembentuk 0 penyebut. Nah, 3x kuadrat plus 14x min 5 sama dengan 0, sehingga jika difaktorkan menjadi 3x min 1 kali x plus 5 sama dengan 0. 3x min 1 sama dengan 0 atau x plus 5 sama dengan 0, sehingga x-nya sama dengan 1/3 atau x-nya sama dengan min 5. Sehingga syarat pecahan tidak boleh sama dengan 0, sehingga x tidak sama dengan 1/3 dan x-nya tidak sama dengan min 5. Nah, irisan dari syarat bentuk akar dan syarat pecahan ini bisa diperoleh bahwa ini kalau kalian bingung bisa kita gambarkan ya. Di sini x kurang dari sama dengan 1. Di sini ada sumbu x ya. Sumbu x di mana ada 1, di sini adalah 1. Nah, artinya kalau kurang dari sama dengan 1, di sini bulatnya penuh, dia arahnya ke kiri ya, karena kurang dari 1. Kemudian untuk syarat pecahannya, kalau kita buat garis bilangan di sini, di mana titik 1/3, titik min 5 terlebih dahulu, di sini min 5, titik min 5, kemudian di sini titiknya adalah 1/3. Nah, karena tidak boleh ini tidak sama dengan 1/3 dan tidak, maka di sini tidak terlewati ya. Nah, jika fungsi ini kita irisan dari garis bilangan yang pertama dengan garis bilangan yang kedua, ini irisannya. Kalau di sini ada angka 1, ini angka satunya di sini, ini angka 1, di sini bulatnya penuh, arahnya ke kiri. Nah, ini semua berarti daerahnya semua yang kurang dari 1, tetapi untuk min 5 dan 1/3 itu tidak sama dengan ya. Sehingga domain fungsi H adalah x kurang dari sama dengan 1 irisan x tidak sama dengan 1/3 dan x tidak sama dengan min 5. Nah, atau kata lainnya seperti ini, df-nya sama dengan x di mana x kurang dari sama dengan 1, x tidak sama dengan 1/3, x tidak sama dengan min 5, atau df-nya x elemen min tak hingga, min 5, gabungan dari min 5, 1/3, gabungan dari 1/3, 1, karena di sini kurang dari sama dengan 1. Nah, demikianlah materinya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selalu semangat untuk belajar matematika.